benua Swiss tepat pada tanggal 18 Juni 1712 di tengah keluarga menengah penganut Calvinis ortodok. Filus peletak dasar teori negara absolut John Jacques Rousseau dilahirkan. Abad pencerahan telah memproduksi para pemikir dan ilmuwan besar mulai dari René Descartes, Galileo Galilei, David Hume, Voltaire, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era ini mendorong orientasi manusia menjadi radikal, di mana perjuangan manusia untuk menaklukkan alam semesta dengan akal dan raiso berujung kepada dehumanisasi manusia. Latar belakang inilah yang mendorong Rousseau terus melakukan kritik. Apa Rousseau alami ketika menjadi sekretaris bagi duta besar Perancis misalnya, seolah merasa kesewenang-wenangan majikan kepada budak. Rasa yang terbentuk dalam diri Rousseau yang bergejolak membuatnya semakin kuat mengkritik pemerintah hingga menjadi buron pemerintah karena karya-karyanya yang kontroversial. Gagasan politik besar Rousseau yang mencolok yang berangkat dari romantismenya adalah kontrak sosial. Rousseau memang bukan satu-satunya filsuf yang menggagas ide kontrak sosial dalam pencarian bentuk negara dan pemerintahan. Namun, ide kontrak sosial Rousseau memiliki perbedaan yang unik dibandingkan gagasan kontrak sosial lain, baik Thomas Hobbes maupun John Locke. Hipotesis Rousseau berangkat dari apa yang ia sebut sebagai keadaan alamiah dan keadaan perang. Dalam mengawali tulisannya, Rousseau berpendapat bahwa man is born free, but he is everywhere in chains. Secara tidak langsung, ini adalah bentuk kutukan Rousseau terhadap pemerintah Eropa pada zamannya. Chains atau rantai yang dimaksud di sini adalah berlakunya hukum dan konvensi yang dipaksakan oleh masyarakat kelas atas terhadap rakyat, yang sebenarnya hanya mengekang kebebasan rakyat. Pembatasan atas kebebasan manusia mungkin bisa dijustifikasi ketika rakyat bisa merasakan manfaatnya terhadap kesejahteraan dan ketentramannya. Akan tetapi, hal yang sering terjadi adalah hukum hanya dimanfaatkan oleh para penguasa untuk mempertahankan kenyataan dan kekuasaannya, sementara rakyat hanya semakin sengsara. Konsep keadaan alamiah dalam gagasan Rousseau menurut Joelmy pada tahun 1999-254 memuat 3 maksud yang antara lain menjelaskan: yang pertama, keadaan asli atau primitifnya manusia; kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hakikat manusia dalam keadaan primitif; serta ketiga, menjelaskan bagaimana kehidupan manusia modern. Menurut Rousseau, manusia memiliki kebebasan penuh dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan naluri dan nafsunya. Namun menyadari bahwa berbagai macam hal mungkin saja terjadi dalam kondisi tersebut, termasuk keadaan perang, maka manusia sepakat untuk menyadari bahwa betapa pentingnya ikatan bersama yang berupa kontrak sosial, dan terbentuklah negara. Manusia alami menyadari bahwa kekuasaan negara dapat menekan kebebasan total sehingga dapat menghindari anarki. Pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial hampir sama dengan pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Namun gagasan yang diangkat oleh Thomas Hobbes dianggap sebagai gagasan yang pemerintahan totalitarian, Leviathan yang mendorong kesepakatan rakyat. Sedangkan kesepakatan publik bagi Locke bermuara kepada model pemerintahan liberal di mana kebebasan seorang individu berkonsensus dengan kebebasan individu yang lainnya dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang kemudian terlembagakan. Bagi Hobbes, rakyat sepakat menyerahkan kebebasannya ketika berada di bawah tekanan atau otoritas politik. Sementara Locke, kesepakatan publik dibentuk oleh antar individu. Sekarang kita masuk ke Rousseau. Bagi Rousseau, negara adalah
produk dari perjanjian sosial atau kontrak sosial, di mana individu dalam masyarakat tersebut bersepakat untuk menyerahkan sebagian dari hak-hak, kekuasaan, dan kebebasannya kepada kekuasaan bersama, pada suatu kekuasaan bersama yang kemudian dinamakan negara. Melalui kesepakatan bersama tersebut, kebebasan individu dan kekuasaan individu tidak otomatis hilang. Mereka akan tetap hidup dalam keadaan tersebut karena negara terbentuk atas kehendak rakyat itu sendiri. Rakyat pun memandatkan negara untuk mengatur, mengayomi, dan menjaga kepemilikannya selama negara menjalani fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. Bagi Rousseau, sistem pemerintahan di dunia yang beraneka ragam adalah baik selama keterkaitan erat antara pemerintahan, rakyat, negara, dan kedaulatan terdapat dalamnya. Ia meyakini negara layaknya keluarga bahagia di mana terdapat kepedulian satu sama lain. Sekalipun menyebutkan bahwa sistem pemerintahan apapun pada dasarnya adalah baik selama dilandasi oleh kesepakatan bersama. Ia tetap mengendaikan republik sebagai model pemerintahan yang cukup ideal, di mana keamanan, kesejahteraan, keadilan, serta kepatuhan rakyat akan hukum dan jalinan kebersamaan di antara mereka terwujud. Gagasan demokrasi Rousseau berbasis pada keyakinan bahwa hanya rakyat yang boleh memimpin rakyat. Rakyat tidak melalui proses perwakilan. Oleh karena itu, Rousseau menentang keterwakilan politik yang dilembagakan. Ia menyarankan model demokrasi langsung di mana rakyat berkuasa di atas dirinya sendiri. Bagi Rousseau, demokrasi terbentuk ketika kedaulatan memberikan kepercayaan kepada seluruh atau bagian terbesar rakyat untuk memikul tanggung jawab pemerintahan yang diberikan. Demokrasi juga menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif ada di satu tangan karena rakyat memerintah secara langsung, baik saat mereka menyusun undang-undang atau maupun melaksanakannya. Analisa kritis Turnbull pada tahun 2004 dalam Handbook of Political Theory mengkaji pemikiran Rousseau dengan mengajukan argumentasi ilmiah bagaimana pemikiran Rousseau mengandung paradoks, di mana pernyataan yang satu bertentangan dengan pernyataan yang lain. Menurut Ball, konsep kebebasan manusia dalam pemikiran Rousseau bermuara kepada totalitarian yang kental. Disebut Ball general will atau keinginan bersama yang bagi Rousseau selalu benar, dan dianggap tidak akan pernah salah berujung kepada model totalitarian individu yang muncul sebagai keinginan bersama. Gagasan Rousseau yang menyebut membuat undang-undang layaknya dewa atau yang paling sempurna hingga konsep civil religion atau agama sipil yang seolah memaksa keinginan rakyat untuk menyatu dalam satu keyakinan bersama-sama dengan mengindahkan hak rakyat untuk tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Namun tentu saja konsep agama sipil dalam pandangan Rousseau bukan untuk menolak keberadaan doktrin atau dogma agama-agama konvensional, karena Rousseau tetap memberi tempat kepada urusan agama privat di mana penganut keyakinan dapat berhubungan dengan Tuhannya sendiri. Rousseau mengatakan dan dia menyimpulkan bahwa negara akan dikatakan sah apabila rakyat harus tunduk kepada negara, dan setiap rakyat memiliki hak-hak freedom di mana dia bisa menentukan kebebasannya selama dia harus mengikuti dasar-dasar hukum yang ada dalam sebuah negara. Dan asal mulanya negara dibentuk harus orang-orang yang di dalamnya itu memiliki sebuah hubungan yang dinamakan dengan mutual benefit, yaitu antara satu dan lainnya sama-sama bergabung dengan bertujuan mereka sama-sama saling menguntungkan, yaitu untuk memimpin negara atau memiliki visi dan misi menjadikan sebuah negara itu bisa benar-benar berdiri. Dan dari situlah antara rakyat satu dan rakyat lainnya dapat merasakan sebuah yang namanya hidup aman, dapat mewujudkan yang namanya sosial dalam bermasyarakat, dapat mewujudkan yang namanya hidup sejahtera dan lain sebagainya. Jadi
Demikian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai seorang mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya. Beliau merupakan Ketua KPS Komisi Peradilan Semu Untak Surabaya dan sudah semester 7 kalau nggak salah. Atau semester 5 saya lupa. Mungkin kita langsung tanya aja sama kakaknya. Oke. Assalamualaikum. Halo, kakak semester berapa? Semester 7. Udah tua ya? Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya kak. Mungkin pertanyaan pertama nih, apa sih yang kakak tahu tentang kontrak sosial menurut perspektif J.J. Rousseau? Oke, menurut J.J. Rousseau sendiri kan memang terkait kontrak sosial ini setiap orang itu tidak perlu untuk untuk membatasi dari setiap komunitas. Jadi istilahnya memang komunitas-komunitas yang dibangun dari J.J. Rousseau sendiri adalah dalam perspektif keagamaan. Jadi misalnya agama Kristen itu tidak bisa disamakan oleh agama Islam maupun agama lain. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Gimana sih asal mula pembentukan kontrak sosial menurut J.J. Rousseau itu? Nah, sebenarnya J.J. Rousseau sendiri itu awal mulanya kontrak sosial ini dibuat untuk pembentukan suatu negara. Ya, pembentukan suatu negara ini memang dibangun oleh beberapa agama yang di dalamnya. Contohnya kalau di Indonesia ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain. Oke, jadi maksudnya dari perkumpulan beberapa rakyat memang latar belakangnya tuh beda-beda gitu ya, terus bersepakat menjadi satu kayak gitu. Dan membentuk suatu negara. Oh oke. Terus yang kedua nih, kan ada 3 gagasan ya kak yang terkenal tentang kontrak sosial. Ada dari Hobbes, ada dari John Locke, terus juga ada dari J.J. Rousseau sendiri nih. Nah, menurut kakak mana sih yang paling bagus nih, yang mana terbaik dari konsep pemikiran kontrak sosial yang ada? Kan dari 3 itu memang beberapa gagasannya itu hampir mirip. Cuman dari gagasan tersebut kita bisa menarik bahwa yang terbaik memang selama ini J.J. Rousseau yang mungkin perspektifnya itu diambil untuk menjadi gagasan di Indonesia. Oh gitu. Oke, jadi kesimpulannya yang sekarang terjadi di Indonesia itu ambil dari gagasan. Oh, konsepnya dari J.J. Rousseau. Mungkin ada contoh gimana kenapa jadi sekarang kakak bilang kalau konsep yang sekarang ada di Indonesia itu dari konsepnya J.J. Rousseau. Kita bisa lihat dari pertama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta awal bunyi dari sila pertama kan konsepnya itu memang dari sila pertama lebih ke arah condong ke agama Islam misalnya. Nah sekarang kan diubah. Jadi perspektifnya jadi semua agama bisa untuk sila pertama. Nah mungkin itu mengambil gagasan dari J.J. Rousseau. Oh, oke. Jadi tidak hanya fokus ke dalam satu komunitas atau organisasi atau ini aja, tapi semuanya gitu, menyeluruh gitu. Oke. Nah, terus nih, ini kan dari tadi kakaknya kayaknya ngerasa konsepnya J.J. Rousseau tuh bagus gitu sampai akhirnya diterapkan juga di Indonesia. Mungkin adakah kekurangan dari konsep J.J. Rousseau atau mungkin sudah bagus gitu? Mungkin kekurangan dari konsep J.J. Rousseau memang kita harus mengakui bahwa di setiap negara itu harus mengakui untuk otoritas kita itu siapa. Istilahnya yang memimpin saat ini itu siapa. Jadi tidak hanya kita berpandu kepada ketua-ketua atau tokoh-tokoh adat atau agama. Kita harus melihat dari konsep pemerintahan juga. Mungkin itu yang Oke, ini udah pertanyaan terakhir nih. Berarti mungkin ada yang kakak sampaikan untuk bangsa Indonesia sendiri, bisa langsung ke kamera aja. Saya harap bangsa Indonesia untuk seterusnya tetap maju, tetap berkembang. Jangan sampai kita tergerus oleh zaman, karena zaman ini semakin kejam lama-lama, tetapi kita harus meningkatkan progresivitasnya gitu. Terima kasih, merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih.